Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala amdiyai mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas perkenannya hari ini kita masih bisa menikmati sajian kerohanian yang insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema yaitu kedudukan Al-Quran lebih tinggi dengan kitab-kitab yang lainnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas perkenannya, atas penanya, atas kalamnya sampai hari ini kita masih bisa menimba ilmu. Sholawat serta salam kita limpah ruahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa di setiap hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 bertepatan dengan 9 Rajab 1442 Hijriah, kita akan mengikuti sajian kerohanian. Insya Allah kita akan memulai materinya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran yang terdapat di dalam induk Alkitab atau Lauh Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat benar mengandung hikmah. Dari paparan tersebut di atas, para ulama berkata bahwa maksud dengan Al-Quran lebih tinggi dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya, meskipun kitab tersebut merupakan kalam dari Allah Subhanahu wa taala, namun Al-Quran mempunyai nilai yang lebih tinggi kedudukannya dari kitab-kitab yang lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bahwa Al-Quran berisikan tentang riwayat-riwayat hadis dari terdahulu. Yang kedua, Al-Quran dengan bahasa Arab sebagai bukti bahwa setiap kitab yang diturunkan oleh Allah mempunyai bahasa gaya sendiri, namun Al-Quran merupakan bahasa Arab yang mempunyai nilai istimewa dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Faktor yang ketiga, Allah menjadikan gaya bahasa dan bacaan Al-Quran sebagai mukjizat, meskipun semua kitab Allah diturunkan sebagai mukjizat. Karena di dalamnya terkandung berita-berita yang terdahulu, berita-berita yang akan datang. Selanjutnya mari kita paparkan ketiga faktor tersebut di atas. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara bertahap, dan alhamdulillah sampai ke kita hingga saat ini. Adapun di dalam Al-Quran berisi tentang diantaranya akidah, kedua muamalah, ketiga hukum-hukum dan syariat-syariat Allah, yang keempat sejarah dan cerita masa lalu maupun masa yang akan datang, kelima akhlak, dan keenam ilmu pengetahuan. Kita bahas satu persatu. Di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di situ dikemukakan Iqra, bacalah. Allah menyuruh kita untuk belajar, dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana orbit suatu
orbit matahari dan planet-planet itu berputar menurut aturannya. Terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu yang akan kita pelajari terus-menerus. Bagaimana ilmu pengetahuan itu harus sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tidak jauh dari Al-Quran. Yang kedua, muamalah atau bisa juga jual beli. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana hukumnya jual beli sesuai dengan surat Al-Isra ayat 35. Di situ dikemukakan, timbanglah sesuai dengan aturan, jangan mengurangi dan jangan melebihi takaran kita ketika kita berjual beli. Atau ketika kita akan bekerja, maka harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an terdapat hukum-hukum yang harus kita pegang, yang harus kita patuhi. Bagaimana hukum nikah, bagaimana hukum waris, bagaimana hukum zakat, itu terangkan secara rinci di dalam Al-Quran. Bagaimana hukumnya ketika kita berjualan, bagaimana hukumnya kita belajar, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran terdapat syariat-syariat Allah atau aturan-aturan Allah yang harus kita pakai sampai sekarang. Misalnya bagaimana seorang perempuan atau muslimah itu berpakaiannya menurut syariat Islam atau aturan Islam. Hal ini ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi menutup aurat itu bukan aturan dari sekolah, bukan aturan dari orang tua, tetapi aturan dari Allah yang sudah ada di dalam mukjizatnya kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Juga bagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 38 mengenai hukum-hukum yang Allah tetapkan mengenai hukum ukubat atau hukum potong tangan apabila ada seorang pencuri, yang artinya adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh dengan ketetapan dan peringatan ini Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Tetapi yang perlu kita ingat bersama bahwa tidak semua kasus pencurian itu harus dipotong tangannya. Tetapi kita bisa lihat bagaimana seseorang itu mencuri. Apakah dia memang membutuhkan atau dia belum makan. Maka apabila ada seorang pencuri karena memang tidak bisa makan, hal ini tidak bisa dipotong tangannya oleh penguasa. Juga di dalam akhlak, Al-Quran mengisyaratkan bahwa bagaimana adab-adab kita ketika menuntut ilmu, bagaimana adab-adab kita terhadap teman kita sebaya, bagaimana adab-adab kita terhadap yang di atas usianya, bagaimana adab-adab kita terhadap orang tua maupun guru. Hal ini menjadikan pembelajaran bagi kita agar kita selalu sesuai dengan aturan-aturan
atau sesuai dengan syariat-syariat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan, maka kita harus tetap mengejar atau menggali ilmu pengetahuan, belajar segala hal tentang keagamaan, tentang yang lainnya, pengetahuan umum, hingga usia kita berakhir atau kita tutup usia. Jadi ketika kita belajar dimanapun, apapun bentuk belajarnya, kita harus tetap semangat karena itu adalah kewajiban kita menuntut ilmu yang sesuai dengan al-alaq, ikro, bacalah, 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 bacalah. Dan itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sendiri dikisahkan tentang cerita-cerita tentang sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi maupun dari nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Nuh, Nabi Adam maupun yang lainnya. Ada juga cerita-cerita tentang suatu kaum, yaitu salah satunya kaum Lut, kaum Sodom, di mana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah turunkan. Ataupun cerita-cerita gaib yang lainnya. Kita harus percaya kepada hal-hal yang gaib. Kita harus percaya kepada sesuatu yang di luar nalar kita. Ataupun kita harus percaya kepada kejadian-kejadian yang akan datang seperti hari kiamat. Itu tercatat di dalam Al-Quran. Maka kenapa Al-Quran itu berbeda dengan yang lainnya? Lebih tinggi kedudukannya dengan kitab Taurat, kitab Injil ataupun kitab terdahulu. Walaupun semuanya diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan berhenti untuk belajar Al-Quran, jangan berhenti untuk mengkaji Al-Quran, jangan berhenti untuk memaknai arti-arti yang ada di dalam setiap surat-surat yang telah Allah turunkan dan kita baca setiap saat. Kita baca, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, Al-Quran memiliki nilai mukjizat yang istimewa dengan membenarkan kejadian-kejadian yang telah lalu dan membenarkan kejadian-kejadian yang akan datang. Baik berkenan dengan kitab-kitab masa lalu berkaitan dengan utusan-utusan Rasul yang terdahulu. Demikian kajian kerohanian kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kekurangan semata-mata datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.